ada kajian nanti yang cukup panjang, gitu. Jadi makanya kita perlu waktu yang cukup lama untuk kajian itu. Untuk selanjutnya acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Men Zulha dan Sarikawa Pak Adi Zulha. Ini pasangan kompak. Silakan Pak. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan ini. Dan bumi pada mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil.
sedang mereka tidak dirugikan. Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Orang-orang kafir yang dikirim ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan padamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar, ada. Tapi ketetapan azab pasti berlaku pada orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu ke dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan itu di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil, dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyallah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini izinkan kami untuk menyampaikan materi yang saya kira ini sangat penting untuk kita ketahui, yaitu tentang apa itu Palestina, apa itu Israel, Yahudi, ahli kitab, dan mudah-mudahan nanti cukup waktu kita jelaskan pula apa itu Zionis. Karena akhir-akhir ini banyak kami temukan baik itu tulisan maupun video yang berseliweran bahwasanya ini salah satu nih Bapak Ibu. Ya, mohon perhatian ke depan. Salah satunya, izin berdiri. Salah satunya mereka mengatakan seharusnya orang Palestina itu bersyukur karena telah diberi tanah oleh Israel. Ada Bapak Ibu dengar begitu? Jadi kira-kira orang ini cara berpikirnya bagaimana? Dari mana dia baca buku sehingga dia mengatakan demikian? Dan banyak ungkapan-ungkapan yang menyakitkan lainnya yang diucapkan dalam keadaan seperti sekarang ini. Yang kedua, sering juga kita dengar bahwasanya Nabi Ibrahim itu membawa
tiga agama. Ini juga salah dalam memahami konsep. Kata dia Ibrahim itu membawa agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam. Islam inilah agama yang paling bungsu. Maka Islam jangan banyak protes. Karena agama yang pertama itu adalah Yahudi, Kristen, atau Nasrani dan Islam. Pernyataan ini langsung dibantah oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, "Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani, tetapi agama Islam, seorang yang muslim. Baik, untuk mengetahui permasalahan ini Bapak Ibu, izinkan nanti saya akan menulis terkait sejarah sebenarnya siapa penghuni pertama di bumi Palestina. Apakah betul orang Yahudi atau Israel? Dan Israel itu sebenarnya siapa? Israel itu sebenarnya adalah orang suci. Tetapi apakah Israel yang tegak hari ini itu adalah orang suci? Tentu tidak. Maka di sini akan kita lihat nanti kapan muncul pertama kali kata Israel, dan kapan pula muncul pertama kali kata Yahudi, dan kapan pula munculnya kata Zionis. Izinkan saya untuk menulis papan tulis, nanti di slide juga bisa dipencet Pak Ketua. Baik. Di sini izinkan kami menulis Bapak Ibu, untuk mengetahui sejarah itu kita kembali ke sejarah awal dulu, yaitu seputar bapak para nabi. Siapa bapak para nabi? Bapak para nabi adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, untuk mengetahui sejarah ini, kita harus ketahui dulu bapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita urut ke atas dulu Bapak Ibu. Kita tarik ke atas, kira-kira ke atas datuk-datuknya Ibrahim ini ada enggak istilah Yahudi itu? Sehingga banyak orang mengatakan Yahudi itu yang berhak tinggal di Palestina. Baik, kita tarik ke kiri. Ibrahim bernama ayah Tarah. Itu ayah Ibrahim. Kemudian Tarah punya ayah Nahur, datuknya. Nahur punya ayah, langsung aja slide-nya Pak Ketua, Abir. Abir punya ayah namanya Arfakhshad. Arfakhshad punya ayah namanya Syam. Syam punya ayah namanya Nuh alaihi salam. Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Abir bin Arfakhshad bin Syam bin Nuh alaihi salam, kita tidak menjumpai yang namanya Yahudi. Berarti ke atas tidak ada yang namanya Yahudi. Seluruh nama-nama ini membawa satu agama, yaitu agama Islam. Maka Nuh alaihi salam punya 4 orang anak. Yang pertama namanya Syam. Ini. Yang kedua namanya Ham. Yang ketiga namanya Yafis. Yang keempat namanya Kan'an. Ini anak-anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Syam merupakan bapaknya orang Arab. Nanti ada di situ. Terus nak Bapak Ketua, Syam merupakan bapak orang Arab. Karena Syam ini nanti Bapak Ibu merantau ke Timur Tengah, tinggal di Palestina. Keturunan Syam ini di antaranya yang tinggal di Palestina namanya bangsa Kan'an. Mirip dengan nama adiknya ini. Keturunan orang Arab, ini Arab. Ham keturunan orang Eropa. Karena nanti Ham itu merantau, akhirnya berkembang biak di Eropa. Ini orang Eropa dan sekitarnya. Kemudian Yafis keturunan orang Turki dan orang Asia. Ini Turki, orang Asia.
Sementara Kan'an, saya lingkari, Kan'an mati tenggelam. Karena ketika itu Nuh perintahkan, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, ayo naik ke perahu ini. Tapi kata anaknya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tidak wahai ayah, aku cari gunung yang tertinggi agar aku selamat dari ombak air ini. Kata ayahnya, la asimal yaum, tidak ada keselamatan pada hari ini. Fakana minal mu'rakin. Akhirnya Kan'an termasuk orang tenggelam. Mohon bersabar Bapak Ibu, karena ke bawah belum kita tuntaskan. Kita ke atas dulu. Kalau mau kita lanjutkan ke atas boleh juga. Ini nama ayah Nuh. Nuh, dari Nuh sampai Nabi Adam ada 10 generasi. Nuh bin Lama, bin Mataushalah, bin Hanuf, bin Yar, bin Abir, bin Kinan, bin Anwas, bin Sis, bin Adam alaihi salam. Kalau dihitung dari Nuh, itu ada 10 generasi. Nuh punya ayah namanya Lama. Lama punya ayah namanya Mataushalah. Mataushalah punya ayah namanya Hanuf. Hanuf ini adalah Nabi Idris alaihi salam. Hanuf punya ayah namanya Iyad. Iyad punya ayah namanya Mahlail. Mahlail punya ayah namanya Kinan. Kinan punya ayah namanya Anwas. Anwas punya ayah namanya Sis. Sis nama ayah namanya Adam alaihi salam. Ini dia. Jadi dari Nabi Adam itu silsilah itu sangat jelas sekali. Seluruh nabi-nabi ini Bapak Ibu yang berbahagia membawa satu agama namanya agama Islam. Jadi perlu kita garis bawahi, sampai di sini belum ada istilah Yahudi. Baik, saya tidak akan berpanjang-panjang di sini. Saya akan langsung ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tarik ke bawah. Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 orang abang. Di situ ada yang pertama namanya Haran, yang kedua namanya Nahur. Mirip dengan nama datuknya, Haran dan Nahur. Dari Haran ini nanti lahir seorang nabi yang bernama Nabi Lut alaihi salam. Ini keturunannya disebut dengan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ayo tuh. Dari Haran lahir Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam. Jadi Lut itu adalah keponakan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim alaihissalam menikah dengan seorang perempuan cantik jelita namanya Sarah. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di Babilonia. Babilonia ini di Irak sekarang. Tinggal di Babilonia. Sarah sudah sekian puluh tahun menikah dengan Nabi Ibrahim, tidak punya anak. Akhirnya untuk melanjutkan risalah kenabian, Sarah memberikan budaknya yang berasal dari Mesir, yang bernama Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Hajar Qibti dari Mesir. Lahirlah dari Hajar ini Ismail. Saya cepat saja Bapak Ibu. Setelah Ismail berumur 14 tahun, ini umurnya 14 tahun, lahirlah anaknya Ishak. Nah, dari Ishak ini menarik ceritanya. Karena Ishak itu artinya dohak, artinya tertawa. Kenapa Ishak disebut tertawa? Karena kala itu Sarah sudah berumur hampir 1 abad. Kata orang dulu itu umurnya panjang-panjang, sehat-sehat. Kenapa panjang umurnya Ustaz? Gak banyak makan micin, makanya umurnya panjang. Sekarang kan banyak makan zat kimia, umurnya pendek-pendek. Nah, jadi ketika Sarah itu dikabarkan oleh sekelompok malaikat datang ke rumah Ibrahim, itu kisahnya populer sekali dalam Al-Quran.
Hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin id dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Intinya adalah Sarah tidak percaya. Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Sarah berdiri di depan tamu-tamunya itu, kemudian dia menepuk-nepuk pipinya, dia mengatakan, tak mungkin saya yang sudah berumur hampir 100 tahun ini masih punya anak. Tapi kata malaikat, tak ada yang mustahil, semuanya mungkin. Jadi tak ada yang mustahil kalau di dunia ini Bapak Ibu. Jadi nanti bapak-bapak kalau istrinya tiba-tiba hamil di umur 70 tahun, jangan heran. Bisa jadi itu terjadi di dunia. Selagi di dunia bisa terjadi. Tapi ini tentu kepada orang-orang pilihan. Lahirlah Ishak. Dari Ishak ini terjadi perselisihan. Antara dua orang ini terjadi perselisihan. Akhirnya Sarah dibawa oleh suaminya merantau ke Palestina. Ibrahim berangkat ke Palestina. Dari Babilonia menuju Palestina. Sementara Hajar tinggal di Arab Saudi. Itulah kisahnya. Itu kisah Nabi Ismail dengan ibunya Hajar, sumur Zamzam. Baik Bapak Ibu. Setelah sekian lama tinggal di Palestina, akhirnya Sarah ini meninggal. Ketika Sarah meninggal, maka Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang perempuan namanya Qanturah. Itu namanya Qanturah. Ini setelah ini meninggal, baru dia menikah lagi. Bukan langsung semuanya. Dari Qanturah ini lahirlah 5 orang anak. Yang pertama namanya Madyan. Yang kedua namanya Zamron. Yang ketiga namanya Zamron. Surat atau Saruj. Saruj, kena ejaannya agak beda. Yang keempat namanya Yaksan. Yang kelima namanya Nasab. Ini anak-anak Nabi Ibrahim dari keturunan Sarah. Ada ulama yang menduga orang Asia itu sebagiannya keturunan dari salah satu Qanturah ini. Kemudian Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang perempuan namanya Hajun. Hajun binti Al-Amin. Lahir 5 orang anak. Yang pertama namanya Kaisan. Kaisan ya, bukan Kaisang. Jangan salah. Ya. Karena kadang kan huruf N itu jadi G. Ya, perawang itu aslinya nggak ada huruf G-nya kan? Itu aslinya begitu. Jadi sebagian logat itu menyebutkan begitu. Lahirlah anak yang pertama namanya Kaisan. Yang kedua lahir namanya Surat, mirip dengan ini. Suraj. Yang ketiga lahir Amim atau Umam. Yang keempat lahir namanya Lutan. Yang kelima lahir namanya Nafis. Nafis. Sesuai yang itu begitu. Nafis. Inilah anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka menyebar dan tinggal di berbagai negeri. Yang tinggal di Palestina hanya Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian Ishak tumbuh dewasa. Ishak menikah dengan seorang perempuan namanya Rifqah. Jadi sampai di sini Bapak Ibu belum ada istilah Yahudi. Sampai Nabi Ibrahim ini belum ada istilah Yahudi. Yahudi nanti jauh di bawah. Ishak menikah dengan Rifqah. Rifqah anak Batuil. Rifqah binti Batuil. Dari Rifqah ini lahir 2 orang anak. Yang pertama namanya Is, yang kedua namanya Yakub. Jadi jarang orang yang tahu nama anak Ishak ini. Anak yang pertama namanya Is, di mana nanti Is ini merantau ke Eropa, ikut datuknya, sehingga Is itu keturunan orang-orang Eropa juga. Namanya keturunan Is ini Bani Asfar. Bani artinya anak-anak, Asfar artinya berkulit kuning. Orang-orang Eropa maksudnya berkulit putih, Bani Asfar. Ada hadis tentang Bani Asfar ini dengan umat Islam nanti di akhir zaman. Umat Islam dengan Bani Asfar keturunan Is ini, mereka akan melakukan gencatan senjata. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadis, "U'dud sittan baina yaday sa'ah
hitunglah oleh kalian 6 perkara yang akan terjadi di akhir zaman. Yang pertama, mauti, kematianku, kata Muhammad. Yang kedua, fathu Baitul Maqdis, terbebasnya Baitul Maqdis. Ini pasti terjadi Bapak Ibu. Waktunya kapan? Wallahu alam bisawab. Yang ketiga, istidofatul mal, harta banyak berlimpah ruah sehingga tak ada orang miskin. Yang keempat, mutanun, banyak orang meninggal, yang mana ketika itu kaquasil ghanam, orang meninggal seperti kambing yang kena penyakit bergelimpangan. Yang kelima, fitnatun, fitnah yang masuk ke rumah-rumah orang Arab. Yang keenam, hudnatun, gencatan senjata, takunu bainakum, antara kalian orang Islam, wa Bani Asfar, dengan Bani Asfar ini orang Eropa. Jika satu saat kalau ada orang Eropa yang beda agama dengan kita membela umat Islam, ini salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Itu nanti di akhir zaman sebelum terjadi perang dunia yang disebut dengan Armageddon atau Al-Malhamatul Kubra. Kapan waktunya Ustaz? Wallahu alam bisawab. Kita tak pernah tahu waktu itu. Baik Bapak Ibu, ini dari keturunan keturunan Nabi Ishaq alaihi salam. Kemudian ini pun merantau dan Yakub pun merantau. Akhirnya Yakub merantau ke Haran. Ini nama daerahnya Haran. Haran itu diambil dari nama datuknya ini. Karena datuknya ini merantau, akhirnya menguasai sebuah negeri. Negeri itu diberi nama dia. Karena orang dulu tuh begitu. Sama kayak tempat kita ini, Jalan Sudirman, Hos Cokro Aminoto, nama-nama jalan itu dibuat dari nama-nama pahlawan. Maka negeri Haran ini merantaulah Yakub ke sana. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ketika Yakub merantau di sana, maka Yakub bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, yang ayu, yang salehah, yang baik sekali, yang bernama Rahil. Rahil namanya. Rahel kalau bahasa kitanya. Yakub bertanya kepada Rahil, saya mau cari rumah paman saya. Pamannya siapa? Abangnya Rifqah. Namanya Laban. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan salah sebut nanti, Laban bukan Lakban. Ya. Nama daripada paman Nabi Yakub ini Laban. Ini paman dia. Laban bin Batuil, Rifqah binti Batuil. Sampai di sini. Ya, secara bahasa artinya susu. Kalau bahasa Arabnya Laban. Laban bin Batuil, Rifqah binti Batuil. Ketika Yakub ini bertemu dengan Rahil, minta dicarikan rumah bapak Laban, rupanya yang menunjukkan rumah itu anak dari bapak Laban itu sendiri. Di Yakub ini ketika berjumpa dengan Rahil langsung jatuh cinta. Karena Rahil itu orangnya ayu, baik, cantik, pokoknya lengkaplah pada diri Rahil ini. Kemudian kata dia kepada pamannya, wahai paman, bolehkah aku menikahi anakmu itu yang bernama Rahil? Kata pamannya, boleh. Apa syaratnya wahai paman? Syaratnya engkau mesti bekerja 7 tahun. Lama. Rupanya untuk mencari menantu bapak Laban ini disuruh kerja 7 tahun dulu. Yang namanya laki-laki, ibu-ibu, kalau sudah cinta dengan perempuan, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, apapun yang akan kutembuskan. Begitu laki-laki kan? Saya yakin dulu bapak-bapak begitu juga waktu muda. Kata bapak Laban, boleh menikah dengan anakku, kerja 7 tahun. Kata Yakub, aku sanggupi menikah asalkan dapat dengan anaknya Rahil ini. Baik, bekerjalah Yakub selama 7 tahun. Setelah selesai bekerja, rupanya pamannya tadi mengingkari janjinya. Dia kata dia, kenapa wahai paman tak boleh menikah? Kata pamannya, Rahil ini punya kakak satu orang, namanya Layya atau Lia bahasa kitanya. Laisa min sunnanina. Dalam tradisi kami tidak boleh an-nuzawwija kubra qabla al-kubra. Tidak boleh seorang perempuan, seorang adik itu menikah sebelum kakaknya menikah. Ini tradisi dulu tu begitu dan syariatnya begitu.
Dan tradisi itu sebagai tempat di negeri kita ini masih dipakai. Kalau kakaknya belum menikah, adiknya belum boleh menikah. Padahal itu sudah dihapus dahulu. Karena tadi Yakub itu orangnya penurut, orangnya baik dan tak peduli dia. Akhirnya kata dia, baiklah wahai paman, saya menikah dengan Laya. Tapi kan saya cinta juga dengan Rohil. Kata pamannya, boleh engkau menikahi dua saudari ini dengan syarat bekerja 7 tahun lagi. Jadi genaplah Yakub bekerja 14 tahun. Okey, baik. Menikah dengan Laya, menikah dengan Rohil. Nabi Yakub, bapaknya, mertuanya bapak Laban ini memberikan setiap isteri itu satu pembantu. Yang pertama namanya Balha, yang kedua namanya Zulfa. Jadi memiliki pembantu Balha dan Zulfa. Setelah mereka menikah tinggal di Haran, lahirlah dari Laya itu 6 orang anak. Boleh Pak Ketua lanjutkan? Minta tisu Bapak Ibu untuk menghapus ini. Kalau ada tisu, mana? Baik, ini izin saya hapus dulu. Tak spidol itu Pak? Spidol ini. Ini habis nih. Bisa tak? Enggak. Ya. Anak bisa Pak? Bisa. Ya, ya. Yakub namanya Laya. Dari Laya ini lahir 6 orang anak. Yang pertama namanya Ruben, yang kedua namanya Syamun, yang ketiga namanya Levi, yang keempat namanya Yahuda, yang kelima namanya Isakar, yang keenam namanya Zabalun. Di sini nanti mulainya Bapak Ibu. Ada yang menduga Yahudi itu dari kata Yahuda ini. Oke, baik, nanti kan kita jelaskan. Yang kedua dari Rahil. Karena Rahil ini tak kunjung punya anak, akhirnya pembantunya tadi yang bernama Balha diberikan ke suaminya untuk dinikahi. Jadi Rahil ini tak punya anak, akhirnya Balha pembantu dia tadi diberikan kepada suaminya Yakub. Lahir 2 orang anak, yang pertama Dan, yang kedua Naftalia. Jelas sampai di sini? Menengok adiknya itu memberikan pembantunya ke Yakub, suaminya. Akhirnya pembantu Laya yang bernama Zulfa diberikan pula ke suaminya. Jadi begitu dia Pak. Jadi 2 istrinya, 2 pembantu, langsung dinikahi pembantu yang 2 itu. Jadilah istri Nabi Yakub itu 4 orang. Dari sini lahir anak yang bernama Jad dan 2 yang bernama Asyur. Sudah berapa anaknya? 6 tambah 2 tambah 2 10. Kemudian lahirlah si Rahil. Anak yang pertama namanya Yusuf. Yusuf itu nabi yang paling ganteng karena ibunya cantik, ibunya ayu. Lahir pula anak yang kedua namanya Benyamin. Ketika melahirkan Benyamin ini, Rahil meninggal. Inilah asal mula mengapa Nabi Yakub begitu sayang kepada Yusuf dan Benyamin.
Karena Yakub selain sebagai ayah, dia juga sebagai ibu bagi Yusuf dan Benyamin. Sayangnya ini rupanya yang membuat abang-abangnya ini iri dengan Yusuf dan Benyamin. Baik, nanti kan kita ceritakan itu. 12 anak ini Bapak Ibu disebut dengan Bani Israel. Karena Yakub itu bergelar Israel. Jadi Israel itu gelar daripada Nabi Yakub. Tapi bukan Israel yang sekarang, itu berbeda. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kullu ta'ami kana halal li bani Israel. Semua makanan itu dihalalkan untuk Bani Israel. Berarti ini anak-anak Nabi Yakub alaihi salam. Illa ma harrama Israel, kecuali yang diharamkan oleh Israel. Siapa maksudnya Israel di sini? Nabi Yakub alaihi salam. Jadi kata sebagian orang yang tak paham sejarah bahwasanya Israel yang sekarang itu adalah keturunan dari adalah Yakub itu sendiri. Padahal nama Israel itu mereka hanya mengutip dan menyangkutkan negara mereka dengan nama yang suci tadi. Karena sifat karakter daripada Nabi Yakub itu orangnya baik, orangnya lembut, tak suka mengganggu, apalagi sampai membunuh. Sementara negara Israel hari ini tidak satu pun sifat-sifat kebaikan itu diwariskan dari Nabi Yakub alaihi salam ini. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Baik. Saya lanjut episod berikutnya. Saya singkat saja, saya potong kisahnya. Nabi Yusuf pun dimasukkan ke sumur. Kemudian Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Ketika tinggal di Mesir, Nabi Yusuf diangkat menjadi bendaharawan. Sehingga Mesir ketika itu menjadi negara yang makmur, negara yang aman, negara yang damai, tanpa kekurangan sedikit pun. Dalam waktu bersamaan di Palestina, karena anak-anak Yakub itu tinggal di Palestina. Di Palestina, anak-anak Yakub ini mereka mengalami masa paceklik. Tumbuhan tidak tumbuh, hewan-hewan banyak yang mati. Akhirnya anak-anak Yakub yang 11 ini diperintah oleh ayahnya untuk berdagang ke Mesir. Itu ceritanya populer sekali. Kita singkat saja ceritanya karena terlalu panjang nanti. Singkat cerita, Yusuf meminta abang-abangnya untuk kembali ke Mesir setelah menitipkan barang dagangannya yang dibawa pulang ke Palestina, sekaligus diangkut dengan ayahnya sekalian. Makanya Bani Israel yang awalnya tinggal di Palestina, mereka akhirnya berpindah ke Mesir. Selama 400 tahun Nabi Yusuf atau keturunan Yusuf itu berkuasa di Mesir. Bani Israel yang awalnya tadi mereka mencelakai Yusuf, mereka akhirnya bertaubat. Tinggal di Mesir dalam keadaan damai, makmur dan sentosa. Tapi ada satu sifat Bani Israel ini. Satu sifat inilah yang terus diwarisi nanti sampai cucu cicit keturunannya. Yaitu mereka tak mau bergaul dengan bangsa-bangsa lain yang berada di Mesir. Jadi Bani Israel ini Bapak Ibu merasa kami adalah orang yang hebat. Kami ini keturunan Nabi. Kami ini keturunan para raja. Kami ini keturunan orang-orang istimewa. Sehingga mereka tak mau bergaul dengan bangsa Kipti yang berada di Mesir. Jadi kalau ada orang hari ini tak mau bergaul dengan kita, mau dia saja. Orang tu Bani Israel berarti. Keturunan dari ini. Ini dah berganti generasi, mulai mereka sombong. Singkat cerita, dikirimlah oleh Allah kepada Bani Israel yang tinggal di Mesir itu raja zalim namanya Walid bin Mus'ab. Siapa di antara ibu-ibu yang tahu siapa itu Walid bin Mus'ab? Siapa yang tahu? Kalau tahu saya kasih hadiah, ini buku saya, Langkah-langkah Pembebasan Al-Aqsa Dahulu, Kini dan Nanti. Siapa Walid bin Mus'ab? Yakin? Tunjuk tangan. Walid bin Mus'ab, Fir'aun. Ya, silakan ambil.
Ya. Jadi Fir'aun itu Bapak Ibu ada gelar bagi raja Mesir. Jadi Fir'aun itu bukan orang jahat, tapi gelar bagi raja Mesir. Setiap orang yang menjadi raja di Mesir disebut dengan Fir'aun. Oke, baik. Ketika mereka tinggal di sana, akhirnya Bani Israel yang merasa hebat tadi dibudak oleh Bani Israel yang pada akhirnya mereka menjadi orang terhina. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa. Di sini cerita dimulai. Ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi, Bani Israel diselamatkan oleh Musa dan dibawa ke Palestina. Dibawa lagi ke kampung halamannya. Tetapi di Palestina sudah ada penguasa lain yang tinggal di sana. Namanya bangsa Jabbarin. Orang-orang zalim, orang-orang yang bengis. Kalau tidak sesuai dengan sistem mereka, itu memang tidak ada di sini. Nanti setelah ini muncul ya. Mereka akan habisi. Kata Allah kepada Bani Israel yang selamatkan Musa tadi, wahai Bani Israel, dijanjikan untuk kalian negeri Palestina, bumi yang dijanjikan. Ayat inilah yang diselewengkan oleh orang sekarang Bapak Ibu. Yang dijanjikan itu katanya untuk Yahudi hari ini. Padahal Yahudi belum muncul sampai saat ini. Ya maksudnya sampai kisah Nabi Musa ini. Belum muncul kata Yahudi tadi. Tapi Bani Israel tak mau ikut berperang. Kata dia, ya Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu berdua. Berperang di sana, faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau engkau menang nanti, maka kabari kami. Kalau engkau kalah, mati saja di sana. Bani Israel, mereka sudah mulai menyelisihi dan membangkang perintah Nabi mereka. Bukan hanya sampai di situ. Ketika diutus kepada mereka Nabi Yahya. Nabi Yahya itu Bapak Ibu ketika beribadah di Baitul Maqdis, datang bangsa Bani Israel memenggal kepalanya, putus. Untuk apa? Untuk hadiah pernikahan. Bayangkan itu. Itu dilakukan oleh Bani Israel. Kemudian tak cukup membunuh anaknya Nabi Yahya ini, ayahnya yang bernama Nabi Zakaria juga dibunuh oleh Bani Israel itu. Digergaji di dalam pohon sampai akhirnya Nabi Yahya itu menjerit pas di bagian lambungnya itu digergaji oleh Bani Israel. Bukan hanya itu, ada Nabi Sis, ada Nabi Asya, ada Nabi Yasaya, banyak sekali. Bahkan Nabi yang paling banyak dibunuh oleh Bani Israel itu adalah bangsa Bani Israel itu sendiri. Sampai di sini Bapak Ibu, Nabi Musa masih diam. Nabi Musa belum menunjukkan respon. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk masuk ke Palestina dan mereka tak bisa masuk ke Palestina. Akhirnya tersesat di sebuah tempat namanya Padang Tih. Tersesat Bani Israel di Padang Tih selama 40 tahun. Nabi Musa pun diperintah Allah untuk pergi ke Bukit Tursina mengambil kitab Taurat. Dititipkanlah bangsa Bani Israel ini kepada dua orang. Yang pertama namanya Harun, yang kedua namanya Musa. Musa bin Muzaffar yang kita kenal dengan Samiri. Setelah Musa 40 hari di Bukit Tursina itu dia pulang, ditengoknya bangsa Bani Israel sudah terpecah kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama menyembah anak patung. Kelompok yang kedua tidak menyembah sama sekali. Imannya kuat. Kelompok yang ketiga ragu-ragu. Rupanya itu ulahnya Samiri tadi. Samiri membuat patung sapi dari cetakan emas, kemudian dilemparkan debu bekas pijakan kaki kuda Jibril. Akhirnya anak sapi yang sudah dicetak itu bersuara lahu khuwar. Akhirnya Bani Israel yang tadi imannya masih lemah mengimani bahwa Tuhan itu adalah yang dibuat oleh Samiri tadi, namanya anak patung atau ejil. Sepulang Nabi Musa dari Bukit Tursina Bapak Ibu menengok kaumnya tadi sudah tersesat. Disitulah Musa semakin marah. Kalian ini tak bisa dikasih tahu, itulah bahasa kitanya. Sudah dititipkan begini. Mereka tak satu pun mau mengikuti arahan Nabi Musa. Kemudian sampailah Musa meninggal, Harun pun meninggal, digantikan oleh murid Nabi Musa yang bernama Yusha bin Nun. Disinilah, coba tengok. Disinilah permulaan Bani Israel itu ingin bertaubat. Jadi taubat dalam bahasa Arabnya
hada yahudu. Ini ayatnya. Waqtub lana fil hazid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah inna hudna ilai. Kami bertaubat kepadamu. Maka kata Yahudi yang pertama kali digunakan untuk orang-orang yang bertaubat. Bertaubat dari apa? Dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat tadi. Mereka ingin seperti datuk-datuk moyang mereka, seperti Laya, seperti Sam'un, Lewi, Benyamin, Yusuf dan abang-abangnya itu. Karena mereka juga dulu bertaubat, tapi tidak disebut kata Yahudi. Ketika di zaman Nabi Musa meninggal, yaitu zaman Nabi Musa atau setelah Musa meninggal, mereka bertaubat. Apa kata mereka? Inna hudna ilai. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu, kami ingin kembali kepadamu. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kata Yahudi pertama kali muncul. Tapi samakah makna Yahudi di zaman dahulu dengan makna Yahudi sekarang? Tidak. Berarti Yahudi sekarang ini hanya mencaplok nama baik itu. Karena sama seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada orang namanya misalnya nih khairun nas, sebaik-baik manusia, tapi perangai orang ini enggak baik, apakah kita menyalahkan namanya atau menyalahkan orangnya? Orangnya. Namanya Israel. Israel Nabi Yakub, seorang nabi yang alim, yang baik, yang perasa, yang tak menyakiti orang. Sekarang buat nama negara ada Israel pula. Perangainya 100%, 180% berbanding. Kemudian buat pula nama Yahudi. Yahudi makna pertamanya adalah kata Yahudu. Hada Yahudu, orang yang bertobat. Dari sinilah mereka mulai ke jalan yang benar. Tetapi Bapak Ibu, berganti generasi, berganti nabi dan seterusnya, mereka semakin hari semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, sampai pada tahun 300 sebelum Masehi. Yang awalnya tadi bangsa Bani Israel menyebut nama mereka dengan nama Yahudi, akhirnya disebutlah bangsa Yahudi. Bangsa. Di kemudian hari, dari kitab Taurat yang mereka miliki, kitab mereka namanya Taurat. Dari Taurat berpindah kepada Talmud. Inilah kitab mereka. Jadi mereka tidak pakai Taurat lagi. Taurat sudah mereka tinggal dan mereka ubah. Yuharrifunal kalima ammawadi'i. Mereka ubah-ubah. Ini sudah selesai masanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan mereka bangsa Bani Israel yang tersesat itu tinggal di Palestina. Yang awalnya kitab Taurat menjadi pegangan mereka, mereka berpindah kepada kitab Talmud. Isi Talmud ini Bapak Ibu, yang pertama, bahwasanya selain orang Yahudi adalah hayawan. Ini ajaran dari mana ini? Bukan ajaran kitab suci. Tidak ada kitab suci yang mengatakan manusia itu binatang. Tidak ada. Isi Talmud bahwasanya boleh mengambil harta siapapun. Ada yang bertanya ke saya, siapa yang membuat kitab ini Ustaz? Saya baca, saya cari, tak ketemu siapa yang membuatnya. Dalam sejarah itu yang disebutkan berkumpullah para rahib ini, diubah, diambillah yang sesuai yang mereka inginkan dari situ. Dari sinilah mereka mulai berkembang biak. Ada memang sebagian yang masih memakai Taurat. Mereka baca Taurat karena Yahudi itu juga maknanya yang lain, yatahawwadu, yataharraku, yatahawwad, yataharrak, bergerak cepat membaca Taurat. Jadi Bani Israel tadi sudah sekian generasi mereka tersesat. Yang tersesat ini memberikan nama dengan Yahudi. Dari kitab Taurat berpindah ke kitab Talmud. Mereka akhirnya eksodus. Yang awalnya tinggal di Palestina, tinggal akhirnya di Yathrib, Madinah Al-Munawwarah. Ini sudah masuk ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita,
Israel belum muncul, negara Israel belum muncul ketika itu. Pada abad ke-18 Masehi, abad 18 Masehi, muncullah tokoh Yahudi di Eropa sana yang bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl inilah yang mengkonsep negara Yahudi. Kenapa Yahudi dikonsep? Karena sebelum itu banyak Yahudi ini berpencar-pencar. Sampai nanti akhirnya Yahudi itu dihabisi oleh Hitler. Ini kisahnya populer sekali. Akhirnya mereka yang terpencar-pencar dan Herzl ingin membuat sebuah negara untuk mengumpulkan negara Yahudi ini. Tengok peta ini Bapak Ibu. Peta ini yang paling kiri seluruh tu Palestina namanya. Tahun 46, 47 mereka sudah mulai masuk. Karena terjadi perang dengan Arab. Israel itu menang, disokong oleh kekuatan Inggris. Ini tentunya setelah khilafah Turki Utsmani jatuh. Jadi khilafah Turki Utsmani yang terakhir berkuasa namanya Abdul Majid II. Nah, ada abangnya yang hebat namanya Abdul Hamid II. Abdul Hamid II ini punya ayah Abdul Majid I. Abdul Majid I punya ayah Mahmud II. Mahmud II punya ayah Abdul Hamid I. Abdul Hamid I punya ayah Ibrahim I. Terus ke atas nanti. Tapi ketika Abdul Hamid II itu berkuasa, lebih kurang 40 tahun, datang Herzl ke Abdul Hamid ni, wahai Tuan Abdul Hamid, kami ingin meminta sepetak tanah di Palestina. Kata Abdul Hamid, tak, saya akan berikan untuk kalian tanah Palestina itu. Karena itu tanah wakaf umat Islam dari masa ke masa. Seperti yang kita ceritakan tadi. Itu tanahnya para nabi kami. Bukan tanah siapa-siapa, bukan tanah saya, kata Abdul Hamid II. Selama saya masih hidup, kalian tak akan bisa mendirikan negara di sana. Ya, meninggallah Herzl, sudah dibuat konsep, kemudian meninggal pula Abdul Hamid. Terakhir Turki Utsmani tumbang pada tahun 1924. Turki Utsmani. Oh ya, 28. Karena Perang Dunia Pertama 1924. Akhirnya Bapak Ibu, negara-negara Arab tadi, coba tengok peta negara Arab itu begini aja. Lurus saja kan? Karena kata guru kami dulu ketika belajar, ketika Inggris, Prancis, Amerika melakukan invasi ke Timur Tengah, mereka sudah bagi-bagi di atas kertas mereka. Main role saja. Kayak Mesir itu begini bentuknya, Sudan begini. Memang dibagi-bagi begitu. Apa tujuannya? Supaya negara itu lemah. Ketika sudah dibagi-bagi demikian, maka Palestina tinggallah sebagiannya. Dulu namanya Syam, bagian daripada Syam. Tahun 46 itu mereka masih mayoritas. Kemudian tahun 47 tinggal sedikit. Tahun 67 ini perang terus terjadi, tinggallah bagian ujung sana. Ini yang bagian sini namanya sekarang West Bank. Ya Pak ya, yang ke Palestina pasti tahu ini daerah West Bank namanya. Nah, sekarang ini maju, ini lebarnya 5 kilo, panjangnya 41 kilo. Disitulah orang-orang Gaza itu tinggal hari ini. Bisa jadi Bapak Ibu, semakin ke sini semakin sedikit, semakin sempit, semakin bisa jadi ini habis. Kalau tidak ada perlawanan orang-orang Palestina hari ini, maka Palestina itu pasti akan hilang dari peta. Kalau kita tengok di peta dalam Google Map hari ini, tidak ada negara Palestina. Cobalah Bapak cek, coba Ibu cek, nggak ada nama negara Palestina lagi. Di situ ada hanya nama negara Israel. Lalu bagaimana dengan orang Yahudi tadi? Mereka membuat satu gerakan namanya Zionis. Jadi mereka ini lengkap. Mereka buat negara, mereka cari militernya disebut dengan Zionis, mereka doktrin. Kitab yang mereka pakai, nanti saya share kitabnya. Kitab yang mereka pakai namanya 24 Protokol Yahudi. Ini dibuat oleh sesepuh Yahudi. Bapak Ibu silakan cari 24 protokoler Yahudi. Apa isinya? Yang pertama isinya, pendidikan mereka rusak, presiden mereka atur, pemilihan mereka yang buat. Selain orang Yahudi disebut Goyim. Goyim itu adalah para budak. Jadi kita ini para, we are wolves. Itu bahasa mereka itu. We are wolves.
Apa artinya we are wolves? Kita adalah serigala. Jadi selain mereka itu adalah domba-dombanya. Bagaimana kalau domba berjumpa dengan serigala? Habis. Inilah doktrin mereka dalam 24 protokol Yahudi itu untuk sayap militer mereka yang disebut dengan Zionis. Negaranya disebut dengan Israel, agamanya disebut dengan Yahudi, kitabnya kitab Talmud. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, memang nanti Yahudi itu yang diperkuat oleh Dajjal meninggalnya di Palestina. Di Palestina ini ada sebuah tempat namanya Babul Lut, pintu Lut. Disitulah nanti Dajjal itu mati, dibunuh oleh Imam Mahdi dan bersama Nabi Isa alaihissalam. Kapan masa itu? Wallahu a'lam bishawab. Kita tak tahu masa itu kapan. Yang jelas yang kita tengok hari ini, sampai hari ini Israel itu tak pernah mengindahkan aturan internasional. Tak boleh mengebom rumah sakit. Rumah sakit kan dibomnya. Yang terakhir rumah sakit Asy-Syifa. Di situ isinya 6.000 orang. Anak-anak kecil yang umur sebulan, umur 2 bulan, umur 5 bulan, mereka turunkan rudal, pum, habis semua itu. Sebelumnya rumah sakit Madani, rumah sakit orang Kristen, dibom juga. Gereja mereka bom, masjid mereka bom, sekolah mereka hancurkan. Karena bagi mereka itu dalam protokol ini tak ada satu pun yang mesti berkuasa di dunia kecuali kita orang-orang Yahudi. Ini kira-kira Bapak Ibu ajaran dari mana seperti itu? Kalau Bapak Ibu mau nanti baca bukunya, nanti akan saya sharekan, saya kirim ke Pak Ketua, silakan tengok di situ. Tercengang kita, Pak. Media mereka kuasai. Jadi jangan heran. Tapi Arab Saudi, Ustaz, kenapa diam saja, Ustaz? Oh. Kenapa diam saja mereka? Mereka kan kuat. Masyarakatnya yang kuat. Pemimpinnya, siapa pemimpin sekarang Bapak Ibu? Salman. Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman. Sebelumnya menjadi Abdullah. Sebelumnya jadi Raja Fahad, Raja Khalid. Siapa lagi? Raja Faisal, Raja Suud dan Abdul Aziz. Inilah raja-raja daripada Saudi Arabia itu. Dan mereka diberi mandat oleh Britania ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Dia mungkin agak padat saya buat, di banyak yang dilompat-lompatkan sejarahnya, tapi itulah inti daripada kapan munculnya kata Yahudi ini di zaman Nabi Musa alaihi salam. Apa makna Yahudi di tahap awal? Orang-orang yang bertaubat. Lalu mengapa mereka menyimpang? Karena mereka tidak lagi berpegang kepada Taurat. Apa kitab suci mereka setelah Taurat? Namanya Talmud. Ketika mereka Exodus meninggalkan negeri Palestina dan Arab Timur Tengah, mereka terpencar-pencar, muncullah seorang tokoh namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl dan sesepuh Yahudi membuat konsep negara Yahudi Raya dengan militer yang kuat disokong oleh 24 protokol Yahudi, yang mana isi dunia hari ini tak lepas daripada protokol Yahudi ini. Wallahu a'lam bishawab. Pas 1 jam saya berbicara sesuai janji daripada Pak Ketua tadi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita memiliki waktu sekitar 10 menit ya, karena zuhur sekarang jam 12 tepat. Bisa kita diskusi jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, kita tutup dengan doa. Baik.